Oke, Baik, sudah. Kak. Terima kasih. Oke. Oke, kita mulai aja untuk sesi uh, live mentoring 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ya buat Alvida, Hairani, Muhammad Nur Iska, dan juga Rizky Kurniawan nih join lagi. Thank you banget ya karena udah nemenin aku. Jadi kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang kemarin ya pada malam hari ini. Jadi mungkin kayak ngulang-ngulang aja sebenarnya tiap minggu, tapi sebisa mungkin aku coba variasikan dengan hal-hal baru ya supaya nanti nggak monoton banget gitu untuk pembahasannya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan coba untuk ini ya membahas lanjutan lagi ya tentang tipe data yang ada di Python. Oke, kita seperti biasa masuk ke ini ya ke Witri School. Kemudian kita akan melanjutkan lagi pembahasannya. Oke, by the way, ini progresnya mulai mulai dari awal lagi ya. Soalnya kebetulan kemarin aku tuh pakainya komputer yang ada di rumah, tapi posisinya sekarang aku lagi di luar ya, nggak di rumah, jadi aku pakai laptop. Jadi untuk progresnya ini ya, kayak ke riset lagi di awal gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan bahas tentang tipe data ya. Jadi tipe data itu sebenarnya adalah konsep yang penting di programming ya. Variabel itu dapat store data dengan tipe data yang berbeda-beda gitu. Yang dimana dapat dilakukan beberapa hal yang berbeda juga gitu. Nah, kategorinya itu ada beberapa. Jadi ada text type. Text type itu tipenya string ya, str. Kemudian ada numeric types ya. Numeric types itu integer, float, complex gitu yang berhubungan sama angka. Kemudian sequence types itu ada list, tuple, sama range ya, yang dimana tuh kita bisa store collection of data gitu, beberapa data di dalam satu variabel. Terus mapping type itu ada dictionary. Mapping type ini mirip-mirip seperti sequence, tapi dia itu indeksnya itu sudah bisa kita setting gitu. Gitu. Set types ada set frozen set, boolean type ada bool, binary types, kemudian ada non type. Nah, cara untuk melihat tipe datanya, tipe data dari masing-masing variabel yang sudah dikasih value itu, caranya itu pakai type ya, metode type seperti ini. Nanti hasil yang direturn adalah objek ya, objeknya gitu. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, ini untuk cara-cara untuk mengkonversi nilai-nilai dari value-nya itu supaya jadi tipe data tertentu. Jadi bisa pakai str, int. Kalau mau pakai yang eh, apa, yang sequence type tadi itu bisa pakai list tuple, tapi di sini kurungnya itu double gitu. Terus kalau dictionary itu mirip-mirip kayak seperti biasa, tapi dia pakai ini ya, pakai kurung satu kali gitu. Oke. Oke, ini kita estafet aja ya, mungkin sampai ke bawah. Mudah-mudahan aja bisa cepet ini ya, eh, cepet progresnya. Karena targetnya di minggu ini kita akan membahas lebih mendalam. Oke, kita masuk ke Python numbers ya. Oke, ini mohon maaf ya koneksinya sepertinya kurang memadai. Sebentar, mungkin ada yang butuh aku close kah? Oke, nggak usah. Oke, untuk nomor itu tipe datanya ada tiga, integer, float, sama kompleks. Kalau integer itu berarti bilangan bulat, kalau float bilangan pecahan, ya desimal. Kalau kompleks itu pakai J gitu atau imajiner, bilangan imajiner gitu. Terus integer, float, sama imajiner itu bisa minus ya, bisa negatif. Jadi ada dua kutub, ada positif sama negatif.
gitu. Sama aja, terus kemudian ini juga sama. Untuk bilangan kompleks formatnya seperti ini, ya. Terus untuk conversionnya bisa pakai metode dari masing-masing. Nah, kemudian untuk mengenerate angka secara acak itu kita ada namanya modul ini ya, modul random gitu. Tapi ini udah bawaan dari Python, jadi kita nggak perlu install lagi untuk apa randomnya itu menggunakan pip. Jadi kita bisa langsung pakai aja gitu ininya apa modulnya gitu. Tinggal pakai random dot range, terus range dari berapa sampai berapa, itu nanti dia bisa muncul hasilnya, itu dia ngambil salah satu angka berdasarkan range yang diberikan itu 1 sampai 10 gitu. Sini outputnya 6 gitu. Itu salah satu contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke casting. Nah, casting ini sebenarnya sama sih seperti biasa. Kalau kita mau konversi, kita lanjut lagi aja ya. Kemudian string, string itu tipe data tag sebenarnya. Kita bisa pakai petik 1 maupun petik 2. Ya, kita bisa langsung tampilkan hasilnya pakai print, terus assign ke variabel. Kalau mau multi-line string itu nanti bisa pakai yang konsep komen kemarin ya. Komen itu kan kita bisa pakai petik double sebanyak 3 kali. Itu nanti diulang-ulang aja. Nanti ketika kita print nanti hasilnya itu udah dalam bentuk paragraf gitu. Atau mungkin banyak kalimat gitu atau teks di dalam. Oke, ini udah aman. Kemudian untuk string itu sendiri itu bentuknya itu berupa array ya atau list gitu. Yang dimana masing-masing itu udah punya indeks ya. Misal aku punya variabel A itu isinya hello world tuh. Nah, berarti indeks pertama itu huruf H besar, indeks kedua itu berarti kecil gitu. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu spasi. Nah, berarti kita bisa menginspeksi nilai dari masing-masing indeks gitu. Misal kalau 1 berarti E kecil gitu. Di sini yang ditampilkan. Kalau indeks kedua berarti huruf L kecil gitu. Jadi masing-masing udah ada indeks. Itu sebenarnya string itu adalah list ya, tapi bentuknya itu seperti ini gitu, bukan di dalam kurung kotak gitu. Tuh. Terus kita bisa looping juga. Loopingnya itu bisa menggunakan for seperti ini. For spasi X, spasi in, spasi nama listnya, nama stringnya. Misalkan di sini string banana, berarti kita looping huruf B sampai akhir gitu. Dari huruf awal sampai akhir. Seperti ini nanti hasilnya. Tuh. Oke. Kemudian kita bisa mengetahui panjang dari karakter string tersebut. Gitu. Misal hello world ini ada berapa banyak karakternya. Kita bisa pakai len ya. Len dalam kurung variabelnya gitu. Nah, hello, word ini itu panjangnya adalah sebanyak 13 karakter gitu ya. Bisa dipahamin ya teman-teman. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian kita bisa ngecek string di dalam sebuah string gitu. Contoh seperti ini. Aku punya kalimat the best things in life are free gitu. Nah, kemudian dimasukin ke dalam txt ya, variable txt. Nah, kemudian aku membuat expression di sini. Nah, expressionnya itu aku pakai int. Jadi, apakah ada kata free di dalam txt? Nah, di sini kalau kita lihat kan ada kata free ya, gitu. Nah, kemudian aku buat expression seperti ini. Nanti outputnya itu adalah boolean, boolean true atau false. Gitu. Kalau benar berarti true, kalau false, kalau nggak ada berarti salah, tidak ada. Gitu ya konsepnya. Terus kalau misal kita mau pakai if statement juga bisa seperti ini ya. Ini buat make sure jika ada kata free di dalam txt maka apa yang akan dilakukan gitu. Kalau misal kita nggak pakai if kan dia cuman outputnya itu booleannya aja gitu ya. Oke, mau ditunggu sebentar ya.
Oke. Nah, kalau misal kita mau ngecek jika tidak ada, ya, itu kita bisa tambahkan di sini pakai not, ya, expensive not in TXT. Nah, apakah itu benar? Ya, tidak ada kata expensive di sini, berarti outputnya true seharusnya. Nah, ini seperti ini. Kalau misal ada kata expensive, tapi di sini ekspresinya not, berarti outputnya false. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita bisa melakukan slicing. Seperti biasa, slicing itu apa ya? Definisinya itu kita mau memotong, ibaratnya gitu, nge-slice gitu, memotong yang mana saja yang akan kita ambil atau kita tampilkan. Contoh kayak ini ya, aku punya string hello world seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan indeksnya itu 0, 1, 2. Nah, kita tuh bisa potong dengan cara eh, dibuatkan seperti ini. Indeksnya, terus titik 2, terus 5. 5 itu adalah batasannya. Gitu, batasannya mau di slice sampai mana gitu. Nah, 2 sampai 5 berarti 0, 1, 2. Berarti mulainya dari huruf L ini. Gitu. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang string kelima dan seterusnya itu adalah batasannya yang tidak akan ditampilkan. Maka dari itu nanti dia hanya mengambil dari yang angka 2 sampai yang indeksnya 2 sampai indeksnya 4 saja. Gitu. Bisa dipahamin ya. Makanya di sini outputnya LLO gitu. Nah, terus kalau misal kita mau slice from the start, berarti kita bisa mengosongkan aja indeks awalannya, ya, dikosongkan seperti ini, kemudian indeks akhirannya kita initiate seperti ini. Tuh, jadi akhirannya 5 berarti nanti di sini akhirannya itu batasannya sampai koma, batasannya sampai indeks kelima gitu. Makanya sini tampilnya hello aja gitu. Bisa dipahamin ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, aku izin apa menjelaskan agak cepat supaya kita bisa membahas materi yang lebih lanjut lagi. Itu targetnya. Kalau misalkan pembahasanku ini agak kecepatan gitu, nanti teman-teman bisa request aja atau mungkin bisa komen aja di chat supaya nanti aku bisa ini mungkin lebih lebih slow gitu menjelasinya ya supaya teman-teman bisa paham. Nah, terus ada slice to the end, ya, to the end itu berarti nanti kita hanya mengambil memotong dari awalnya, ya, dari awalnya aja berarti 0, 1 itu yang kita potong. Nah, kemudian yang ini berarti nggak diambil. Kemudian kita mulainya dari 2 sampai ujung. Berarti yang diambil adalah dari sini sampai sini, gitu. Nah, kemudian ada negatif indexing, ya. Negatif indexing ini berarti kita itu mau eh, menginitiate yang bagian yang mana saja yang akan dipotong, tapi kita ngambil sudut pandang dari sebelah kanan gitu. Nah, contoh seperti ini ya. Ini -5 berarti -1 itu berarti mulai dari sini, dari tanda seru, -1, -2, -3, -4, -5. Oke. Nah, berarti yang kita tidak apa ambil itu adalah dari -5 sampai ke kiri gitu. Nah, kemudian untuk batasan akhirnya itu -2 berarti -1, -2. Nah, berarti yang diambil hanya ini aja gitu. ORL aja gitu. Teman-teman ya bisa dipahamin ya kalau -5, -2 seperti itu. Kalau misal di sini aku ubah misalkan jadi -6, harusnya huruf W-nya ikut juga ya. Oke, mau ditunggu sebentar ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Oke, kemudian
kita bisa modify string ya. Cara untuk modify-nya itu adalah di masing-masing string itu udah ada sebenarnya namanya metode bawaannya ya, built-in method gitu. Kita sebutnya built-in method yang dimana itu metode udah bawaan gitu. That you can use on strings gitu. Nah, di sini aku punya variable A itu isinya itu adalah ini string ini hello world. Nah, kemudian aku bisa menggunakan variabel A tersebut untuk aku ubah jadi huruf besar semua pakai dot upper seperti ini. Jadi dot upper itu untuk mengubah jadi huruf besar semua gitu. Kemudian untuk lowercase itu berarti pakai dot lower dari huruf besar itu jadi huruf kecil gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk remove white space itu antara awalan sama ujung ya, awalan sama akhir itu kita bisa pakai seperti ini ya, pakai dot strip gitu. Nah, jadi dia bakal nge-remove white space dari yang awal atau di akhir gitu. Misalkan di sini aku punya string gitu, ada white space-nya gitu di awal sama akhir. Nah, dia bakal bisa kita hapus itu white space-nya. Nah, terus kita bisa pakai replace. Replace itu built-in method yang dimana itu kita bisa menggantikan karakter tertentu dengan karakter lain. Contoh, ini aku mau mengganti huruf H sama huruf J. Nah, itu berarti bisa pakai dot replace dalam kurung huruf H, kemudian diganti dengan huruf apa gitu. Nah, makanya di sini outputnya Jello word gitu ya, huruf H-nya kita ganti. Oke. Kemudian split itu berarti kita mau ini ya apa membagi, membelah gitu ya atau mengconvert menjadi dalam bentuk list gitu ya. Contoh, aku punya string hello, koma word seperti ini. Kemudian aku split di sini. Yang di split itu menggunakan separator koma. Nah, otomatis di sini yang muncul adalah yang tampil sebagai outputnya itu adalah berupa list. Kemudian di sini listnya itu value yang dibagi tadi. Itu. Kalau misalkan aku punya satu lagi hello world and word gitu, aku batasin pakai koma lagi. Itu aku klik run, nanti dia bakal nge-split jadi tiga. Nah, seperti ini contohnya. Itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, concatenation itu berarti kayak mengcombine antar stringnya. Nah, misalkan aku punya dua variabel isinya string, kemudian aku mau nyatuin kedua variabel tersebut ya, kedua string tersebut, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi satu. Nah, kalau misal mau dibikin ada spasinya, ya udah. Berarti di antara kedua variabel ini, kita tinggal tambahin spasi menggunakan string kosong. Aku klik run, seperti ini. Itu sebagai spasi gitu ya. Kalau misal nggak pakai, kalau misalkan seperti ini aja, itu nanti belum ada spasinya ya, karena kita cukup apa di sini tuh cuman menambahkan aja A plus B, berarti cuman menggabungkan ini aja. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Tadi udah aku praktekkan, aku lanjut lagi ke format string. Kemudian untuk format string itu ada ketentuannya ketika kita mau mengkombinasikan antara dua variabel, itu di make sure kalau dua variabel tersebut itu adalah satu tipe. Gitu. Contoh kayak misal ini, aku punya variabel age gitu ya, sama dengan 36. Kemudian txt itu adalah string yang dijumlahkan dengan egg.
gitu, age, variable age ini. Nah, dia akan muncul pesan error seperti ini karena tipe datanya itu berbeda. Itu age itu tipe datanya integer, kemudian txt itu tipe datanya string gitu. Makanya berbeda gitu ya. Nah, muncul error seperti ini. Nah, solusinya adalah kita harus mengkonversikan variabel age tersebut menjadi string terlebih dahulu. Jadi kita bisa pakai ini ya, casting seperti ini. Baru dia bisa gitu ya, teman-teman. Nah, terus kita juga bisa mengkombinasikan hmm, apa ya, tipe data yang berbeda-beda itu dengan menggunakan format ya. Kita pakai built-in method format seperti ini. Nah, jadi syaratnya adalah kita butuh menggunakan kurung kurung kerawal ya kalau aku sebutnya ya, kurung kerawal seperti ini. Tuh, misal di sini aku punya variable age sama txt. Isinya my name is John and I am, nah kurung. Terus di sini aku buatin txt.format dalam kurung age-nya gitu. Nah, age-nya ini adalah value yang akan kita isi ke dalam sini gitu. Nah, value-nya itu berapa? 36. Nah, nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot convert jadi str dulu baru bisa ditampilin gitu. Tapi kita bisa langsung pakai format ini. Dia secara default akan membuatkan jadi string. Oke, kita lanjut. Terus bisa lebih dari satu argumen gitu. Contoh misal kayak gini ya, dibikin tiga seperti ini. Terus aku punya tiga variabel yang akan diisikan ke dalam sini masing-masing ya. Nah, kemudian aku bikin eh, apanya stringnya, variabel stringnya dot format dalam kurung quantity itu berarti yang akan diisi di sini dari kiri dulu. Item no itu berarti yang kedua, dollar itu berarti yang ketiga, price ini gitu. Berarti ini 012 gitu indeksnya. Mulai dari kiri ke kanan ini urut ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa bikin indexing juga di dalam kurungnya itu. Misalkan ini adalah mengambil dari argumen yang urutan ketiga gitu misalkan ya. Nah, tapi indeks kedua gitu di sini. Berarti yang ini adalah price-nya gitu ya. Ini price karena urutannya adalah 0, 1, 2 gitu. Berarti urutannya adalah yang price-nya dulu masuk ke sini, kemudian yang nol itu berarti quantity, terus yang satu ini berarti item gitu. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya, nanti dia bakal nyesuaiin dengan indeks yang udah kita setting itu di atas ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian ada escape karakter. Nah, escape karakter itu adalah untuk insert character that are illegal in a string use an escape character. Nah, pakai backslash ya. Nah, apa escape karakter ini fungsinya adalah misalkan nih aku punya string ya. Nah, tapi ketentuannya kalau di Python itu kan kita harus awali stringnya itu dengan petik dulu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan aku mau mengetikkan apa mau memasukkan tanda petik tersebut eh, tanda petik di dalam string tersebut. Nah, nggak bisa karena itu akan terbaca apa ya sebagai pembuka maupun penutup itu di dalam value tersebut. Contohnya seperti ini. Tuh, misal aku punya variabel txt diisi dengan misalkan Vikings-nya ini tuh apa ya adalah kita mau kasih petik gitu di antara kata Vikings ini. Nah, itu sedangkan petik ini itu adalah di kebacanya itu sebagai penutup string ini. Nah, ini kan pembukanya. Kemudian di sini ada petik lagi. Nah, ini ibaratnya itu kayak penutupnya gitu. Kemudian di sini dibuka lagi, di sini ada. Nah, jadinya di sini bakal error invalid gitu. Kenapa? Karena di sini tidak ada variabel Vikings juga satu. Terus di sini tidak ada penghubung
apa yang apa kon kon apa tadi namanya, concatenate-nya nggak ada gitu. Gitu ya, sorry sorry. Nah itu oke. Nah makanya dia bakal error. Nah untuk mengsolvekan problem tersebut kita bisa pakai escape karakter gitu, pakai backslash seperti ini. Jadi diawali backslash petik, kemudian backslash petik itu ya. Oke. Nah, kalau misal mau di escape karakter yang single quote, backslash, new line. Kalau mau dibikin enter baru, itu pakai backslash n, backslash r, backslash tab, itu buat tabulasinya, backspace, untuk menghapus karakter satu di belakangnya, ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, metodenya itu ada macam-macam, ya, nggak cuman upper sama lower. Ada capitalize, ya, fungsinya itu mengconvert karakter pertama menjadi uppercase, jadi cuman karakter pertama aja. Nah, contoh seperti ini nanti huruf hello, ya, huruf H-nya aja yang gede, yang lainnya itu kecil semua gitu, kayak huruf capitalize gitu. Huruf kapital pertama aja. Kemudian ada case fold, itu untuk conversing into lowercase, jadi huruf kecil semua. Center itu untuk menengahkan stringnya. Kemudian count itu untuk coba ya kita cek ya, untuk menghitung ya ini. Misal mau menghitung kata apple di dalam ini, di dalam sini ada berapa, banyak gitu. Nah, di sini ada satu, dua. Nah, seharusnya yang hasil yang di print itu ada dua. Karena di sini ada kata apple satu, dua gitu. Dia menghitung kata apple di dalam variable txt. Tuh, oke. Itu count, kemudian encode itu berarti kita mau apa, mengembalikan nilai yang di encode dari string tersebut gitu. Nah, encoding itu berarti ini ya, apa, masing-masing huruf itu ada versi, apa ya, kalau encode ya bit bit 8 ya di sini, UTF-8 gitu. Ada masing-masing versi UTF-8-nya gitu. Jadi misalkan style gitu ya. Huruf S itu berarti kalau di encode jadi apa gitu. Terus huruf T jadi apa. Nah, kemudian di sini ada huruf A, tapi A-nya ini spesial karakter gitu. Ada apa, topinya di atas gitu ya. Nah, dia bisa dikonvert jadi encode itu seperti ini jadinya. Backslash XC3 tuh. Nah, kemudian oh iya sampai sini ya. Berarti huruf A-nya itu dikonvert di encode itu jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada ends with, return true if the string ends with the specified value. Itu. Jadi ini untuk pengecekan aja berupa boolean. Nah, ini kita akan mengecek apakah string ini itu diakhiri dengan huruf dengan tanda titik atau tidak gitu. Nah, di sini kita bisa menuliskan txt.ends with, terus diakhiri dengan apa? Titik. Oke, nanti kita cek, nanti hasilnya bisa kelihatan true gitu. Apakah dia diakhiri dengan titik atau enggak? Itu ya. Oke. Kita cek lagi expand tabs. Expand tabs. Tab size itu 2 white space. Jadi space dari masing-masing ini itu menjadi dua ya, dua spasi. Nah, di sini ada eh, slash T ya, backslash T, backslash T gitu. Backslash T itu tadi apa itu? Waktu pas kita coba ngecek di sini, escape karakter ya, kita coba. Nah, itu tab ya, gitu. Backslash T itu adalah tab, jadi di sini kita bisa buatin expand tab-nya itu dua.
Itu seperti ini. Jadi dua kali itu di sini. Misalkan tiga berarti makin renggang ya. Coba lima. Jadi makin renggang. Kalau misalkan nggak pakai ini, kira-kira bisa atau tidak? Kita coba cek. Nah, kalau nggak pakai itu, nanti dia nggak bisa ya. Jadi pakai backslash tag. Gitu. Kita pengen tahu apa ya, dia itu mau dikasih spasi itu berapa banyak di dalam string. Nah, misal aku bikin di sini, terus di sini dibikin 5. Nah, gitu. Jadi bisa di custom. Kalau cuman satu kan berarti dia cuman satu aja yang di ini ya. Nah, ini misal aku nggak pakai expand tab, defaultnya cuman satu space aja seharusnya. Sorry ya guys, ini koneksi internetku agak bermasalah sepertinya. Jadi agak lemot. Nah, ini berapa ini? Banyak banget ya. Berarti defaultnya banyak banget ya. Nah, ini aku belum tahu ya. Ini ada berapa banyak ininya, spasinya. Tapi kita bisa setting pakai expand tab tadi. Kalau misal mau dibikin berapa? Cuman satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oke, expand step. Kemudian ada find. Find itu search the string for a specific value and return position of where it was found. Berarti kita bisa nge-searching ya, searching sebuah value ya. Misal aku punya string seperti ini ya, bentuknya kalimat. Terus aku pengen tahu kata find apa kata welcome, sorry, kata welcome itu ada di mana. Terus kita lihat outputnya, kata welcome itu ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia mulainya dari indeks ke-7. Gitu. Nah, berarti outputnya itu mulai dari indeks ke-7. Gitu. Oke. Nah, terus misalkan ini satu huruf E aja ya. Nah, ini dia yang di return itu satu karena yang apa yang pertama kali huruf E ketemu itu dari satu string ini itu adalah dari kata hello. Nah, huruf E-nya gitu. Indeks ke 2 gitu. 0, 1 gitu ya. Makanya di sini outputnya satu. Nah, terus kita bisa membuat between-nya. Kita mau searching-nya itu dari posisi berapa ke berapa. Misal di sini 5 sampai 10 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulainya dari koma. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Berarti akhirannya itu sampai C. Ya, sampai ini. Dari sini sampai sini. Kita cek huruf E-nya. Dia itu berada di posisi atau indeks keberapa. Berarti dia berada di indeks ke 8 ya, kalau nggak salah ya. Oke, benar, ke 8. Itu. If the value is not found, the find method returns min 1. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalkan kita mau nyari huruf key di dalam string ini, tidak ada huruf key di dalam string ini, gitu. Maka dia akan nge-return min 1. Tapi jika index method will raise an exception. Gitu. Nah, kalau kita pakai index, itu nanti dia tidak.
mereturn min satu, tapi dia bakal membuat pesan error gitu. Pesan error seperti ini. Substring not found gitu. Nah, ini sebenarnya secara apa penggunaan tetap sama, cuman outputnya ada aja yang berbeda gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian format itu berarti sama seperti tadi, format map, index, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya ke boolean. Oke, boolean itu sebenarnya secara logik ya, itu cuman dua kondisi aja gitu, ada true sama false. Gitu. Maksudnya boolean itu adalah tipe data yang menyatakan bahwa dia itu benar atau salah. Udah, sesimpel itu aja. Benar atau salah itu direpresentasikan dalam bentuk angka berupa satu sama 0 gitu. Nah, benar atau salah itu didasari dengan sebuah expression gitu. Kita cek expressionnya gitu. Apabila expressionnya itu memenuhi, berarti outputnya itu yang direturn itu adalah true. Kalau tidak memenuhi berarti false. Nah, contoh seperti ini. Aku punya expression pernyataan ya. Di sini 10 lebih besar dari 9. Itu benar atau salah? Nah, itu hasilnya benar. Maka di sini outputnya true. Gitu. Misalkan di sini ada 10 sama dengan 9. Apakah itu benar? Itu salah ya. Karena 10 itu tidak sama dengan 9. 10 itu angka yang berbeda. Gitu. Kemudian 10 kurang dari 9. Apakah itu benar? Salah. Itu outputnya false. Tuh, sesimpel itu aja. Nah, kemudian kita bisa kombinasikan dengan conditional statement. Kita bisa pakai if seperti ini. Nah, jadi if ini untuk pengecekan ya. Pengecekan apakah expression ini itu udah tepat atau gitu. Nah, aku punya dua nih, variabel A sama B gitu ya, 200 sama 33. Aku cek B lebih besar dari A. Berarti 33 itu lebih besar dari 200 atau tidak gitu. Nah, kalau benar berarti dia ngeprint ini, kalau salah ngeprint yang di bawahnya lagi gitu. Nah, di sini hasilnya adalah yang di sini, yang print yang kedua gitu yang di apa yang ditampilkan. B is not greater than E karena B itu 33 itu tidak lebih besar dari 200. Tuh. Oke. Kemudian untuk evaluate values and variable, jadi kita bisa melakukan apa kayak konversi juga. Tapi konversinya itu kalau misalkan value-nya itu normal-normal aja, ya. Kalau value-nya normal-normal aja, itu return-nya itu default-nya true. Nah, tapi kalau value-nya itu misalkan tertentu ya, nanti aku akan jelasin dia yang di return itu false. Gitu. Nah, ini normal ya sebenarnya. Aku punya string hello, kemudian aku punya integer angka 15 gitu, di convert ball itu jadi true dua-duanya karena itu normal, normal value gitu. Nah, ini true semua ya karena ini value yang normal. Kemudian some values are false ya, yang false itu ada beberapa ya, di antaranya itu ada yang memang value-nya itu false, nanti yang di return itu false. Kemudian ada non, ya non itu ibaratnya kayak apa ya, tidak ada value gitu atau tidak terdefinisi. Bukan tidak terdefinisi, tapi value-nya itu benar-benar tidak ada, gitu. Tidak ada. Dia bukan string, bukan integer, tapi memang nggak ada value, nggak ada tipe data. Nah, kemudian nol, angka nol itu false, string kosong, kebacanya false kalau di convert pakai bool. Kemudian tuple list sama set yang kosong, dictionary yang kosong itu juga false semua gitu karena dianggap kayak kosongan. Oke. Nah, ini kemudian untuk pengaplikasiannya menggunakan class dan juga function. Eh, Seperti ini kita juga bisa nge-return boolean dalam sebuah function. Kita bisa bikin
apa kondisional dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke operator ya. Nah, operator itu adalah apa ya, operasi yang digunakan dalam variabel atau value untuk perform operation. Nah, jadi kalau di matematika kita belajar kayak kurang, bagi, tambah, kali, ya kutabali singkatannya, itu adalah namanya operator gitu. Antara dua value atau lebih. Nah, operator itu sendiri itu bisa ada macam-macam jenisnya. Ada yang arithmetic, assignment, comparison, logical, membership sampai bitwise. Oke. Nah, kita coba pelajarin satu-satu. Jadi untuk yang aritmetik itu berarti kayak apa untuk matematika gitu. Ada addition, subtraction, multiplication, division, dan sebagainya. Itu addition buat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian ada modulus. Modulus itu biasanya untuk menentukan sisa gitu, sisa dari hasil pembagian. Misalkan aku punya dua variabel X sama Y gitu. Tiga modulus dua, berarti tiga dibagi dua itu berapa? Hasilnya kan 1,5, bukan satu kan hasilnya. Itu kan berarti ada sisa kan gitu. Nah itu dia ada sisa berapa gitu. Kemudian ada exponentiation. Exponentiation itu berarti perpangkatan. Kalau X bintang 2 kali Y itu berarti X pangkat Y. Misal 5 pangkat 2 berarti 5 bintang bintang 2. Floor division itu untuk pembulatan ke bawah gitu ya. Misal aku punya angka 2,5 atau 2,8. Nah, dibulatin kedua jadi 2 tuh. Kemudian assignment itu eh, apa operator untuk menjumlahkan, mengurangi dan sebagainya gitu dengan angka tertentu. Gitu. Contoh aku punya value ya X gitu. X sama dengan 5. Nah, kemudian aku mau jumlahkan dengan 3. Nah, mau diupdate gitu. Kita assign ulang, assign kita ibaratnya kita perbarui value-nya itu dengan apa ya, angka tertentu gitu. Misal jadi angka 8 berarti aku tinggal tambahkan dengan angka 3 value yang sebelumnya. Otomatis aku bisa menuliskan seperti ini, X plus sama dengan 3 gitu. Karena kita tinggal menjumlahkan 3 gitu. Nah, kemudian itu sama saja seperti aku menuliskan seperti ini, X sama dengan X plus 3. Itu sama aja. Kemudian kalau kurang berarti minus sama dengan gitu dan sebagainya. Terus ada yang logical juga. Nah, kemudian ada comparison operator. Comparison operator itu berarti yang mengcompare tadi. Kalau misal sama dengan 2 kali, itu berarti membandingkan antara dua variabel sama atau tidak. Outputnya boolean ya, tuh, boolean true atau false. Nah, kemudian tidak sama dengan atau not equal itu tanda seru sama dengan seperti ini. Kemudian greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Tuh. Terus ada logical operator itu untuk compare uh, apa ya antara dua expression gitu. Jadi bukan value lagi yang di compare tapi expression gitu. Nah, aku coba tampilkan untuk yang logical and gitu ya. Nah, aku punya variabel X sama dengan 5 gitu. Aku print ya apa logicalnya itu yang di dalam. Di sini ada pernyataan expression X lebih besar dari 3. Nah, itu berarti kan 5 lebih besar dari 3. Berarti outputnya itu true. Oke, karena benar gitu ya. 5 besi lebih besar dari 3. Dan X kurang dari 10. Berarti 5 kurang dari 10. Itu benar atau salah? Itu kurang ya. Oke, kurang dari 10 ya. Nah, itu benar. Berarti benar dan benar. Nah, kalau benar dan benar, berarti hasilnya adalah benar. Nah, kalau 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 benar dua-duanya, kalau kita pakai logical and, kalau benar dua-duanya, itu berarti hasilnya benar. Tapi kalau misalkan salah satunya aja salah, itu hasilnya sudah salah. Itu kalau and.
Karena ibarat itu kayak secara hakiki itu udah sebuah pernyataan yang mutlak gitu. Misal kayak eh, aku dan dia pergi ke mall gitu. Nah, berarti kan itu dua orang yang pergi ke mall kan gitu. Itu mutlak dua orang. Aku dan dia pergi ke mall gitu. Berarti dua-duanya pergi ke mall, aku dan dia gitu. Nah, tapi kalau pernyataannya itu apa aku dan dia pergi ke mall, tapi yang ke mall itu tuh cuman aku aja, dianya nggak pergi ke mall. Nah, berarti itu salah kan? Pernyataan yang salah kan? Dalam artian aku bohong gitu. Berarti salah. Itu false outputnya. Aku bilang aku dan dia pergi ke mall. Tapi yang ke mall cuman dia. Aku cuman tiduran di rumah rebahan. Main Mobile Legend contohnya. Nah, berarti itu pernyataan yang salah gitu. Berarti aku bohong gitu. Aku bilang aku dan dia pergi ke mall tapi cuman dia nyatanya yang ke mall gitu. Berarti aku bohong gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini benar ya. Kemudian ini benar berarti outputnya benar gitu. Nah, kalau misalkan di sini angka 11 yang aku masukin ya. Tuh, aku run. Nah, di sini outputnya false. Kenapa? Coba kita cek. X lebih besar dari 3. 11 lebih besar dari 3. Itu benar atau salah? Itu benar ya. Kemudian dan 11 kurang dari 10. Itu benar atau salah? Itu salah. Karena 11 itu lebih besar dari 10, bukan kurang. Berarti true and false. Kalau true and false berarti hasilnya false. Gitu. Berarti hasilnya salah. Gitu ya. Bisa dipahamin ya. Oke. Nah, kemudian ada or juga. Or ini mirip seperti and ya. Cuman kalau or ini itu atau gitu. Berarti kalau atau itu salah satunya aja benar, itu dianggap benar. Tapi kalau dua-duanya salah, berarti salah. Misalkan aku atau dia pergi ke mall, gitu. Berarti itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan gitu. Nah, pernyataannya itu berarti aku atau dia yang pergi ke mall. Nah, berarti salah satu dari aku yang pergi ke mall gitu. Nah, bisa dua-duanya atau bisa juga salah satunya aja yang pergi ke mall gitu. Itu dianggap benar. Tapi kalau dua-duanya nggak pergi ke mall, itu berarti salah. Gitu. Karena pernyataannya antara aku atau dia yang pergi ke mall gitu. Berarti kan ya udah berarti salah satu dari aku atau dia atau eh, an- aku sama dia juga gitu yang pergi ke mall dua-duanya gitu. Jadi salah satunya aja true, hasilnya adalah true. Nah, di sini X sama dengan 5 berarti 5 lebih besar dari 3 itu true. Kemudian 5 kurang dari 4 itu false. Tapi di sini berarti yang ketemu adalah true and false. True or false gitu. Berarti hasilnya tetap true. Gitu ya. Kemudian ada not. Not itu berarti menegasikan atau mereverse hasil dari ini ya apa perbandingan antara expression. Nah, kalau misalkan outputnya itu true, berarti dinegasiin jadi false. Kalau hasilnya false, dinegasiin jadi true. Seperti itu. Nah, oke. Paling kalau dari aku cukup itu aja ya, teman-teman, untuk malam hari ini. Mungkin sisa 5 menitnya aku pakein untuk sesi tanya jawab aja. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sorry ya, kayaknya kita nggak sempat sampai dictionary. Nah, tapi mungkin kita lanjutinnya besok aja karena sebenarnya aku ada keperluan mendadak sejujurnya gitu yang dimana aku perlu standby gitu ya di jam 9 nanti gitu. Oke, mungkin besok sebagai gantinya bisa lebih lama sedikit ya untuk sesinya ya, diambil dari waktu yang sekarang. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa presensi, karena nanti sebagai syarat teman-teman sekalian supaya dapat sertifikat, persyaratannya at least ada 4 hari ya untuk ininya apa presensi 2 hari ya.
Ada saran Kak, mungkin ini sepele, tapi mungkin bisa begitu penting di lain waktu. Tadi untuk yang var dot replace ada satu yang belum dijelaskan ketika A, B diganti kosong seperti A, sehingga akan mengganti A dengan hasil kosong. Kata lain, menghapus karakter A tersebut ketika format string. Jangan bilang sekarang akan mengganti A dengan hasil kosong dengan kata lain. Iya, betul. Bisa dipakai buat menghapus juga ya. Bisa buat menghapus ya. Ibaratnya itu kayak huruf A itu di dihapus dengan string kosong. Itu benar. Thank you Rizky insight-nya. Ketika format string seperti x.format var saat menggunakan format, oh iya, dua digit belakang koma ya. Oh iya, sorry sorry. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman mau menentukan ini ya apa format gitu, format float gitu ya, format float. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Sebentar, aku balik dulu ke string ya. Nah, di sini aku praktekin sekali dulu mungkin ya. Nah, gini. Nah, ini misalkan 36. Nah, nanti tinggal ikutin aja nih. Seperti yang Rizky bilang ya, berarti pakai titik dua F ya. Berarti titik dua seperti ini ya. Berarti ya, supaya ada dua angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, thank you Rizky insight-nya. Kalau misalkan teman-teman mau membuat ada angka di belakang koma, itu bisa pakai seperti ini ya. Titik dua F. Tuh. Berarti angka 36 ini ya. Itu tuh kita mau bikin format ada dua angka di belakang koma. Kalau ada 5 atau ada 6 berarti dibikin 6 F aja. Seperti ini. Gitu. Oke, misal di sini seperti ini ya. Nanti cuman 6 angka di belakang koma aja yang diambil. Tuh. Oke, thank you Rizky tambahannya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Sorry ya, ini aku masih membahas tentang ini. Mungkin besok bisa lebih menarik lagi pembahasannya. Mungkin referensinya bisa aku ganti ya, nggak Litri School. Mungkin besok bisa pakai referensi dari website lain untuk menambah insight. Karena sejujurnya aku nggak sabar untuk membahas tentang modul ya, modul-modul yang menarik gitu. Sampai ada machine learning, ada MySQL, MongoDB gitu. Kita akan bahas satu persatu besok. Oke, tutorial point juga bagus karena itu sumbernya udah cukup lengkap ya, ininya, tutorialnya juga. Banyak prakteknya juga. Oke, oke. Kalau tidak ada, aku izin akhir aja ya. Kita lanjut besok ya, teman-teman. Aku harap untuk Alvida, Hadi, Kin, Hairani, Hakun, thank you udah join ya Hakun lagi. Kemudian Muhammad Nur Iska, Rizky juga, Rizky thank you banget udah join lagi ya minggu ini. Nanti mungkin di hari keempat atau hari terakhir kita akan diskusi panjang lagi ya membahas tentang Python. Terus makasih juga buat Santri karena sudah hadir dalam sesi Five Days Free Class pada malam hari ini. Ya, jadi aku pesan jangan lupa presensi. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you ya, maaf ya. Besok kita akan lanjut lagi. Thank you, thank you.